Pemirsa, Zionis Israel berkali-kali langgar gencatan senjata. Warga sipil selalu jadi korban jiwa dalam bombardir Gaza. Lalu apa konsekuensi kebrutalan Zionis jika organisasi internasional bergeming? Untuk bahasnya sudah bersama saya pengamat Timur Tengah ada Mas Hasibullah Satrawi. Selamat sore Mas Hasibullah. Selamat sore Mbak Jasmine. Apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat. Ya Alhamdulillah. Mas Hasibullah, bagaimana Anda melihat serangan yang terus dilakukan oleh Israel di tengah perjanjian gencatan senjata ataupun ceasefire ini Mas? Ya, yang pertama ini menandakan bahwa Israel memang tidak ingin perdamaian. Dia tidak ingin adanya negara Palestina. Dia tidak ingin rakyat Palestina memiliki perdamaian. Nah, oleh karena itu berbagai macam eskalasi yang dia buat sebenarnya berupaya untuk memancing Hamas agar Hamas juga melakukan sebuah balasan dan dari situ menjadi alasan bagi dia untuk kembali ke peperangan, menjustifikasi peperangan dan kekerasan yang akan dia lakukan. Jadi poin yang pertama ini sekali lagi menunjukkan bahwa Israel tidak menginginkan adanya solusi damai yang sekarang berlaku berdasarkan proposal yang dibuat oleh Presiden Donald Trump, terutama dengan kerangka BOP yang sekarang banyak dibicarakan di mana-mana. Lalu bagaimana Anda melihat peran organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa? Kenapa ini diam saja begitu Mas melihat ada serangan-serangan ini? Ya, saya rasa udah banyak dan seringkali kita bahas bahwa memang organisasi ini itu mandul semandul-mandulnya, terutama dengan sistem vetonya gitu. Karena kalaupun nanti ada upaya-upaya tapi kemudian diveto oleh mereka yang memiliki hak ini, terutama Amerika Serikat. Nah, oleh karena itu menurut saya yang saya lihat walaupun di level organisasi ada kemandulan, tapi di level nurani, di level kemanusiaan itu tidak pernah berhenti protes terhadap apa yang terjadi di Gaza. Artinya selama Amerika Serikat masih memiliki hak veto, ini tidak akan efektif memiliki begitu, hak veto dan Israel terus melakukan bumi hangus seperti ini, maka kemanusiaan itu tetap memberikan sikap. Misalkan yang terbaru demo-demo yang dilakukan di banyak negara di Eropa. Itu kan menunjukkan bahwa mereka memprotes apa yang sekarang terjadi di Gaza. Karena sekali lagi walaupun sudah terjadi gencatan senjata, tapi faktanya ini kemudian justru dilanggar oleh Israel berkali-kali. Kalau katakanlah dulu para pendukung Israel mengatakan mereka dimaklumi menembak karena ada sandera, sekarang apa lagi alasannya? Sandera semuanya dikembalikan, yang hidup dikembalikan. Sudah tidak alasan untuk menyerang lagi sebetulnya? Tidak ada, kecuali menunjukkan bahwa memang Netanyahu dengan pemerintahnya ini sekarang memaksakan sebuah konsep kemenangan besar. Yaitu kemenangan yang tidak ada lagi Palestina di sampingnya, tidak ada lagi warga Palestina di Gaza, mereka ingin mereka keluar dan dipaksa kalau bisa. Dan persis saya melihat dalam konteks itu, ini yang jarang dibicarakan oleh para pihak gitu ya. BOP itu menjadi sangat strategis. Karena paling tidak secara ide BOP itu sudah membuat Israel mau tidak menerima kemenangan besar. Dia mau tidak mau menerima perdamaian. Karena itu kalau dikaitkan tadi, kenapa banyak kekerasan? Itu cara Israel memberontak. Itu cara Israel melawan segala inisiatif perdamaian yang dibuat oleh para pihak, termasuk melalui negara-negara yang tergabung dalam organisasi, baik di PBB maupun di organisasi-organisasi lain. Iya, tadi membahas mengenai Amerika Serikat juga ya Mas. Bagaimana sebenarnya peran aktor-aktor internasional seperti Amerika Serikat dan juga Iran dalam penyerangan yang dilakukan oleh Israel seperti ini? Sebenarnya kalau kita baca Mbak, saya secara akademis ada dua tanggal yang mempengaruhi kehidupan kita sekarang. Yang pertama adalah 7 Oktober 2023, serangan Hamas yang kemudian membuat Israel brutal seperti ini. Dan menjustifikasi serangan Israel yang terus dilakukan sampai sekarang. Iya, yang kedua adalah 5 November 2024 di mana Trump memenangkan Pilpres Amerika. Kalau kita lihat tatanan global sekarang berubah dalam banyak hal, itu akibat daripada kebijakan yang dilakukan oleh dua orang ini, yaitu Netanyahu ketika merespons serangannya Hamas dan Trump yang lagi-lagi membuat pakem-pakem diplomasi, pakem-pakem nilai dalam konteks global kemanusiaan. Itu yang lawan jadi kawan, yang kawan mungkin jadi lawan. Misalkan yang terbaru, itu di Florida sudah mulai banyak dibicarakan, ada calon gubernur yang justru dari Republik, yang justru menyampaikan statement dari Partai Republik. Dia memberikan statement akan memutus hubungan dengan Israel kalau nanti dia menang. Artinya apa? Ini di Amerika sendiri betul-betul sudah terjadi perubahan. Iya, perubahan. Kenapa terjadi perubahan? Karena pelanggaran yang dilakukan oleh Netanyahu. Karena sikap yang dilakukan oleh Presiden Trump. Itu sekali lagi keluar dari pakem-pakem nilai yang selama ini. Artinya polarisasi ini tidak hanya terjadi antara Demokrat dan juga Republik,
tapi juga di antara republik ini sudah terpecah juga. Banyak pecahannya, banyak perubahannya, dan inilah tatanan global kita yang baru hari ini. Nah, oleh karena itu menurut saya memang kita harus terus mengamati dan mendorong sekali lagi. Mungkin negara-negara sudah menjadi terbatas opsinya karena ada kepentingan masing-masing, tapi nurani kita sebagai warga dunia, kemanusiaan yang kita bela mestinya harus kita kumandangkan. Sekali lagi, kalau kita mendukung kemerdekaan HAM, kemerdekaan Gaza, bukan dalam pengertian yang sektarian, kelompok-kelompok, tidak. Karena memang nilai kemerdekaan adalah nilai manusia sekarang. Kita tidak ingin perbudakan berkelanjutan. Betul. Kalau sekarang kita mengkritik Netanyahu, bukan soal rasnya, tapi soal pribadinya dan pemerintahannya yang keluar dari berbagai macam nilai yang kita. Dan juga melanggar dan hak asasi kalau kita manusia. kritik Trump, bukan juga karena warna kulitnya, tapi karena sikapnya. Bagaimana dia di Venezuela, bagaimana dia mengancam di Greenland. Sekali lagi, ini kemanusiaan yang harus kita bela, yang harus kita tegakkan kalau kita ingin betul-betul sebuah kehidupan yang berbeda dari abad pertengahan yang kurang menghormati nilai-nilai kemanusiaan tadi. Iya, Mas, yang juga kita bertanya-tanya adalah kenapa negara-negara Arab lainnya seperti diam saja melihat penyerangan ini? Apakah tidak ada peran mereka untuk mencegah dan juga membela Palestina begitu? Sebenarnya mereka juga sangat ingin untuk melakukan pembelaan, tapi lagi-lagi opsinya nggak banyak karena mereka juga terikat dengan Amerika, mereka juga terikat dengan Israel gitu. Karena itu kebanyakan dari mereka itu menggunakan ya istilahnya menghindari mudarat lebih besar atau dampak destruktif yang lebih besar, terutama terhadap warganya. Ini kan kalau nggak hati-hati, maka bukan tidak mungkin akan ada negara-negara Arab lain yang digazakan dalam tanda kutip, dan mereka tidak mau itu. Nah, itulah kemudian yang berbulan-bulan itu, misalkan perbatasan Rafah itu nggak mau dibuka. Sekali lagi, saya dulu lama di Mesir, pasti orang Mesir, pemerintahan Mesir sangat ingin membantu warga Gaza untuk bisa berobat di situ. Ya, berarti bisa saya Tapi tangkap adalah kalau itu dibuka, itu akan digunakan oleh Israel untuk mengusir paksa. Ya. Ini aja sekarang ya, ketika Rafah dibuka, itu menjadi pertarungan bagi Mesir dan Israel, karena Israel maunya gerbang itu menjadi gerbang keluar pengusiran bagi warga Gaza dengan cara kebijakan yang keluar dari Gaza lebih banyak. Mesir nggak mau. Yap. Mesir ada keseimbangan paling tidak berapa yang keluar dan berapa yang masuk. Ya. Sehingga ini betul-betul dalam versi yang diinginkan oleh Mesir, diinginkan oleh rakyat Palestina, bahwa ini adalah bukan pintu keluar tapi justru pintu berobat, pintu kemanusiaan di mana dibutuhkan untuk melakukan perjalanan ke Mesir atau ke negara-negara lain. Ya, Mas Hasibul, berarti yang saya tangkap adalah negara-negara Arab sebenarnya lebih mementingkan kepentingannya sendiri dibandingkan menunjukkan solidaritas terhadap Palestina. Itu sebenarnya di dalam hukum negara manapun pasti kepentingan nasional dikedepankan. Tidak Jadi ada prioritas. kepentingan negara manapun akan mengedepankan kepentingan nasionalnya. Kepada pihak lain itu adalah solidaritas gitu. Jangan kemudian kita mengadu domba di antara kepentingan nasional dengan kepentingan katakanlah membela Palestina. Tetap kita sendiri juga harus membela kepentingan nasional kita. Karena itu katakanlah ketika mengambil sikap bergabung dengan BOP misalkan, itu juga harus memastikan kepentingan nasional kita apa? Yaitu paling tidak berhadapan dengan politiknya Trump yang ngawur ini. Sekali lagi, Trump ini orang yang tidak bisa mudah dibaca. Nah, kalau kita nggak melakukan hati-hati, bukan tidak mungkin, walaupun mungkin kecil kemungkinannya, itu bisa melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Katakanlah seperti di Venezuela atau di tempat lain. Dan sekali lagi, pasti presiden dan para menterinya itu mencoba apa yang bisa dilakukan untuk yang terbaik bagi Indonesia. Baru yang kedua, bantuan untuk Palestina. Karena walau bagaimanapun secara fitrah, secara alami, sebelum bantu orang kita pastikan diri kita juga bisa membantu. Ya. Kalau kita belum bisa membantu, nggak bisa kita bisa bantu orang. Mas, membahas mengenai warga Palestina, bagaimana Ya. Anda membaca frustrasi dari warga masyarakat Palestina dengan adanya kebijakan-kebijakan yang diambil oleh organisasi internasional dan juga aktor internasional saat ini, Mas? Ya, di satu sisi saya rasa memang apa yang dialami oleh rakyat Palestina sekarang, termasuk di tepi barat yang terbaru dengan kebijakannya Israel, itu menjadi sebuah penderitaan yang tak tergambarkan ya. Dan di sisi lain saya melihat justru dari situ kita melihat sebuah cinta terhadap negaranya. Sebuah patriotisme dalam kebangsaan mereka. Bayangkan mereka sudah dibom dengan sedemikian rupa, tapi mereka tetap memilih tanah kelahirannya. Sudah mereka dari 2023 ya Mas, sampai iya, sekarang. Persis. Hampir 3 mereka tahun. tidak ingin meninggalkan negerinya walaupun setiap hari hujan dengan roket dan senjata. Sekali lagi, ini menurut saya bentuk-bentuk nasionalisme yang harus kita belajar dari warga Palestina sekarang. Sekali lagi, kalau kita kembali kepada konsep Indonesia, tidak berarti kemudian nasionalisme kita
merendahkan bangsa-bangsa lain. Kita tidak punya konsep itu. Kita nasionalisme yang istilahnya Bung Karno itu dengan mengutip Gandhi, nasionalisme yang humanis. Walaupun kita mencintai negeri kita, tapi tetap kemanusiaan itu adalah yang kita junjung tinggi. Artinya Mas, saat ini apakah masyarakat dunia ini bisa memberi harapan lebih ataupun menaruh harapan terhadap PBB untuk menaruh harapan atau menaruh aksi yang lebih jelas terhadap konflik ini, Mas? Sebenarnya kalau kita melihat pendapat masyarakat dunia dari forum-forum PBB, yang selalu saya katakan, masyarakat dunia bekerja secara baik, nuraninya bekerja secara baik. Ini bisa dilihat dari katakanlah resolusi atau pendapat-pendapat di Majelis Umum yang kebanyakan negara hampir mutlak mendukung kemerdekaan Palestina, mengecam Israel dan meminta Israel untuk segera mengakhiri pendudukannya di Gaza. Ini kan cerminan masyarakat dunia. Akan tetapi seperti kesehatan, saya bilang beberapa waktu lalu di sini, ini suara dunia ini kemudian tidak mampu diwujudkan di Dewan Keamanan PBB. Sehingga begitu ada rencana yang mengganggu kepentingan tertentu, sistem veto menghentikan itu. Jadi itu juga yang disampaikan oleh Presiden. Selama sistem itu masih berlaku, iya, itu yang pernah disampaikan Presiden kalau tidak salah, ini menjadi struk kemanusiaan. Jadi nuraninya berfungsi dengan baik bahwa ini adalah harus dihentikan, tapi begitu resolusi dibawa ke Dewan Keamanan PBB, kemudian menjadi mandek, menjadi berhenti gara-gara sistem veto. Dan sekali lagi walaupun PBB sudah masalah seperti itu, bukan berarti kemudian lebih baik diganti dengan BOP. Saya walaupun mendukung Indonesia bergabung dengan BOP, tapi bukan berarti BOP ini akan menjadi pengganti PBB. Justru dari berbagai macam hal yang ada di situ, ini menunjukkan tidak akan menjadi BOP, tidak akan menjadi PBB. Masa mungkin PBB cuma didukung 26 negara, lalu konsepnya hanya dibikin oleh satu orang. Jadi justru hal-hal itu menunjukkan paling tinggi bagi saya, BOP mungkin hanya menjadi ya kayak semacam yayasan internasional yang sekarang seperti kita kenal banyak gitu. Terutama kalau Presiden Trump nanti sudah tidak menjabat lagi. Itu bayangan saya. Nah, karena itu sekali lagi kita membacanya secara adil dan secara komprehensif bahwa ini ada peluang kebaikan yang bisa kita buat di situ. Minimal yang saya sampaikan tadi, dari kita di situ bisa menekan agar yang kita inginkan di Gaza tercapai. Misalkan bentar lagi akan ada konferensi. Nah, sementara di Gaza masih terus nyerang. Bisa dong kita minta kepada anggota di situ, kepada negara di situ, mendahulukan agar Israel menghentikan serangannya dulu sebelum berbagai macam jadwal yang mau kita buat. Itu kita minta gitu. Mohon ini dihentikan dulu, baru kalau sudah Israel berhenti menyerang, kita lakukan agenda-agenda berikutnya. Sudah ditangkap poinnya Mas Hasibullah, artinya adalah memang ini Indonesia harus kerap kali membela Palestina ya, karena ini alasannya adalah hak asasi manusia begitu ya. Terima kasih Mas Hasibullah waktunya.